kami harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat kami yang 70% itu harus mencarikan solusinya. Oke. Poinnya itu satu, pertanian atau agro itu bagi dia harus cuan. Tentu saja pendidikan politik dan sebagainya itu kalau di partai politik itu kan harusnya menjadi tanggung jawab masing-masing partai politik untuk bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya sih orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo Detikers, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan Blak-Blakan. Kali ini saya ada di Kota Ngawi. Di belakang saya ada tugu yang sangat populer di kota ini dan sangat mudah sekali Anda temukan di lagu Denny Canan. Tugu Kertonyono. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan nasional melakukan berbagai inovasi untuk memastikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sokoguru dalam perekonomian mereka. Bagaimana mereka melakukan inovasi dalam bercocok tanam, pengadaan pupuk yang cukup karena pupuk merupakan salah satu masalah yang sering kali diungkap oleh kaum petani. Dan bagaimana kemudian upaya-upaya itu dilakukan memberikan inspirasi kepada Indonesia yang sekarang sedang gencar-gencarnya untuk menciptakan swasembada pangan dalam bentuk pembukaan lahan-lahan tanaman pangan yang masif dalam bentuk food estate. Mudah-mudahan apa yang saya temukan di Ngawi bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya pemerintah yang ingin melaksanakan program tersebut. Saya akan berbincang dengan Bupati periode sebelumnya di Kabupaten Ngawi, Oni Anwar Harsono. Ikuti saya. Mas Oni, apa kabar? Mas, gimana? Alhamdulillah sampai Ngawi juga. Ini apa ini? Lagi apa namanya? Lagi panen, Mas. Kita panen. bagian beberapa wilayah di Ngawi sedang panen ini. Tapi saya sepanjang keluar dari jalan tol tadi, ini kan Ngawi itu sawah semua. Kabarnya Detikers di Ngawi itu separohnya bangunan, separohnya sawah, kira-kira gitu ya? Atau kira-kira apa namanya 45% lahan Ngawi itu sawah ya? Betul. Jadi nggak aneh kalau misalnya Ngawi itu jadi lahan apa namanya lumbung pangan nasional, salah satu lumbung pangan nasional. Dan sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ini ada mesin, ini ada yang manual nih. Ini gimana ceritanya nih? Ya, kalau secara efisiensi, efektivitas, tentu pakai teknologi combine harvester, ya lebih efisien ya, dan juga lossesnya lebih sedikit. Iya. Kalau pakai ini yang manual, pakai power tracer gitu, ya lossesnya. Jadi pertama dipotong dulu, terus kemudian masuk ke power tracer ini. Power tracer itu, ya. Ini kegiatan ekonomi kerakyatan lah. Iya. Ibu-ibu ini bisa bekerja, terus kemudian nanti pulangnya masih ada beberapa sisa-sisa dari kegiatan di power tracer itu Bisa dibawa pulang. bisa bawa pulang. Jadi ada semangat Gotong gotong royong ya, kekeluargaan ya. kebersamaan. Jadi walaupun interaksi, lebih efisien teknologi, tapi kulturalnya nggak ditinggalkan. kulturalnya, Gitu ya. gitu, ya. Mas, ini sekali lagi menarik nih. Ngawi itu menjadi lumbung pangan nasional. Ya. Dia termasuk dalam 10 besar wilayah yang memproduksi padi lah untuk Indonesia. Emang sejak awal Ngawi itu fokusnya di tanam padi? Iya. Jadi sudah dari zaman nenek moyang kita di Kabupaten Ngawi, itu 70% masyarakatnya ini berprofesi sebagai petani. Jadi kita dianugerahi tanah yang subur. Kita ini di lereng Lawu bagian utara, Mas. Bagian utara ya? Nah, kalau kita lihat di sana itu Gunung Lawu. Gunung Lawu sana ya? Gunung Lawu di sana. Oke. Itu kalau cerah gitu kelihatan gunungnya. Ya.
makanya tanahnya subur, ini potensi pertaniannya luar biasa. Jadi sejak awal memang fokusnya di pertanian. Fokus Tapi di kan pertanian. ada gini Mas, sekarang ini ada disrupsi Ya. industri masuk ke industrialisasi Ya, gitu. ya. Gimana Ngawi, terutama waktu Mas menjaga. menjabat Ya. dan menjaga itu gitu. Ya, tentu ada beberapa poin untuk menjaga kesinambungan dari kegiatan budidaya di bidang pertanian dengan lebih mengedepankan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Petani ini bisa berproduksi lebih efisien lah. Ya, input pertaniannya bisa lebih rendah, tanahnya bisa kembali subur, produktivitasnya kembali naik. Nah, di sisi pertaniannya seperti itu. Tapi kemudian kita kalau lihat di beberapa tempat di Ngawi, investasinya juga mulai berkembang. Oke. Ya, masuk kegiatan. Jadi bukan hanya pertanian saja. Enggak, ya. Oke. Jadi kita untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi itu di investasi itu kita dorong memang selain untuk menumbuhkan investasi, tapi kita harus tahu bahwa keseimbangan kita harus bisa atur antara fokus di bidang pertanian sama bagaimana membagi peran di investasi. Kita punya perda di LP2B, lahan pertanian berkelanjutan itu di posisi 42.000 hektar. KP2B atau beririsan dengan LSD itu di 47.000 hektar. Total sawah kita ini 50.000 hektar. Jadi itu mandatori ya, 42 hektar. 42 hektar itu tidak boleh berubah sama sekali. 47 itu boleh berubah, tapi dia harus diganti. Ada yang masuk. Ketika ini dipakai industri, yang dari sisa tadi harus dimasukkan ke KP2B atau LSD. Tapi kan gini, pertanian ini kan human ekstensifikasi ya? Artinya padat karya ya? Padat karya juga, nah, apakah industri yang dibuka juga menggantikan? Artinya kalau nggak jadi petani ya dia kerja di... Jadi industri yang masuk di Ngawi juga tematik. Kalau dia nggak padat karya, kalau dia tidak emisi rendah, dan kalau tidak mengolah hasil pertanian, tidak boleh masuk di Ngawi. Jadi memang, memang kepentingan investasi masuk di Ngawi itu memang untuk itu. Jadi bagaimana kita mendorong percepatan ekonomi, ya, karena multiplier efeknya dengan industri itu jelas. Ya, jadi daya beli masyarakat juga meningkat. Yang belum dapat kerja, dia juga bisa kerja, baik sektor formal maupun informalnya bisa kita latih. Ini menarik nih, Mas. Kita ini mengganggu jalan kayaknya, kita jalan ke sana yang kebetulan ada pohonnya juga sambil jalan. Tapi saya tanya ini, memang sejak awal waktu Mas Oni menjadi bupati itu memang fokusnya pertanian. Mas Oni ini backgroundnya pertanian juga nggak? Saya backgroundnya arsitek. Nah, tapi visi pertanian itu gimana, Mas? Ya karena kembali ke Ngawinya ya. 70% masyarakat di Kabupaten Ngawi ini menggantungkan kegiatan ekonominya di bidang pertanian. Maka kami harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat kami yang 70% itu harus mencarikan solusinya seperti apa. Dan pertanian itu sudah ada sebelumnya, tapi kemudian baru di eranya Mas Oni yang arsitek ini, kemudian ada peningkatan yang secara signifikan terkait dengan produktivitas. Itu kan juga harus punya visinya, harus jelas tuh. Gimana tuh Mas Oni temuin itu? Jadi awalnya dari mana? Awal permasalahan yang ada di masyarakat itu terkait satu kelangkaan pupuk, pupuk tinggi, daya dukung tanah rendah, produktivitas rendah, pasca panen yang harganya tidak bisa stabil. Ini permasalahan hampir 70% masyarakat kita alami di Kabupaten Ngawi. Nah, kita masuk. Ya, sebelumnya saya kan menjabat wakil bupati sebelum saya bupati.
kita sudah melihat bagaimana kompleksitas permasalahan itu kita melihat, terus kemudian kita coba carikan solusi dari permasalahan itu. Mas, ini kan sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya di era Pak Prabowo ini lagi gencar-gencarnya kembali lagi untuk berbicara ketahanan pangan. Ada food estate dan lain sebagainya. Di tahun masa-masa sebelumnya banyak sekali dispute lah, banyak sekali konflik. Ada soal ketersediaan lahan atau lahan yang nggak cocok untuk ditanami. Kalau dari pandangannya atau pendapatnya Mas Oni itu gimana soal itu? Kalau kita berdasarkan belajar dari pengalaman Ngawi lah. Pengalaman di Kabupaten Ngawi lahan di Indonesia ini tentu sudah secara sunatullahnya dibagi atas kewilayahan yang tanahnya subur, tentu saja di Ring of Fire, dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi. Itu karena ada gunung api mesti subur. Kita kalau menurut kami kita meningkatkan produktivitas di wilayah-wilayah yang subur ini saja, insya Allah permasalahan terkait bisa dituntaskan. Itu bisa. Contohnya Ngawi. Contoh Ngawi. Jadi nggak usah jauh-jauh cari lahan baru dulu di mana-mana. Sumatera, Jawa, Bali yang ada ditingkatkan. Ada intensifikasi. Pengerjaan lebih efisien, produktivitas tinggi dan lain sebagainya. Sehingga kekurangan kita yang setiap tahun itu rata-rata 5-6 juta ton per tahun itu dengan peningkatan produktivitas sama intensifikasi lahan pertanian itu insya Allah sudah cukup. Tapi kembali lagi, Ngawi ini kan suatu saat akan menjadi modern harapannya, akan terus dan menjadi modern. Dan salah satunya orang selalu bilang modern itu ceritanya harus masuk ke dari agraria dari agraris masuk ke industri gitu. Nah, industri ini sudah mulai jalan dan ada capaian yang sudah didapat katanya di tahun ini atau tahun lalu. Tahun ini sudah di atas tahun kemarin 1,7 triliun investasi kita. Tahun ini di semester pertama kemarin sudah di angka 1,3. Mungkin sampai akhir tahun bisa sampai 2 triliun. Dan itu nanti. Menurut Mas Oni harus tetap dijaga ya. Industri-industri yang masuk adalah industri yang padat karya, terus kemudian olahan pertanian, emisinya atau polutannya rendah. Dan industri-industri olah pangan. Nah, polutan rendah itu berapa? Isunya apa? Karena ya itu tadi kita ingin green industri yang ada di Ngawi. Jadi kita tidak ingin terus kemudian lihat ada pabrik di Ngawi mengeluarkan asap dan lain sebagainya. Itu bagi kami tidak sehat lah bagi lingkungan. Karena nanti kalau itu merusak buat pertanian juga kan jadi hujannya hujan asam, pH-nya jadi turun, jadi asam dan lain sebagainya. Tapi jati diri identitas Ngawi sebagai produsen pangan, sebagai lumbung padi nasional itu menurut Mas Oni patut untuk dipertahankan. Ya, harus. Kalau menurut saya harus. Seiring perjalanan waktu. Karena orang tetap butuh makan toh pada akhirnya. Kita butuh makan dan kita tidak bisa terus mengembalikan kondisi misalkan kita tanah yang subur ini kan tempatnya itu kan tertentu saja. Kalau kemudian tempat yang subur ini habis untuk perumahan, untuk industri dan lain sebagainya, kita mau nanam di tempat yang lain harus membutuhkan jangka waktu yang lama untuk dia menjadikan subur. Dan saya rasa itu juga mustahil. Tidak gampang loh. Gitu seperti itu. Mas, saya mau ngomong sedikit soal politik di Ngawi karena Mas Oni ini sekarang menjadi calon satu-satunya dari Ngawi yang maju dalam pilkada Kabupaten Ngawi bersama dengan Mas Anto ya. Masih yang pasangan yang sama? Iya, sama. Nggak pecah nih, nggak? Nah, boleh duduk nggak? Kita ngobrol politik agak duduk sebentar. Ini
sulit sekali menemukan pasangan yang awet gitu. Di periode pertama mereka biasanya masa bulan madu barangkali 3 bulan gitu. Ada yang cuma 1 bulan gitu ya. Tapi ini Mas bisa mempertahankan itu apa? Gimana? Kiatnya gimana? Kita melihat pendahulu kita. Jadi pendahulu kita ini kan juga alhamdulillah kita punya pemimpin dulu di Kabupaten Ngawi itu mengajarkan kita untuk bisa terus guyup rukun. Kalau pemimpinnya bisa rukun, masyarakatnya juga rukun, bisa tentram dan lain sebagainya. Ini yang kita jaga. Jadi ada pembagian tugas yang kemudian Jadi saya dan Pak Wabub ya fokusnya masing-masing. Wabub lebih kepada bagaimana percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, penurunan stunting dan lain sebagainya, itu tugasnya Pak Wabub. Saya lebih kepada pertanian, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, seperti itu. Tapi saking guyupnya bukan hanya bupati dan wakil bupatinya saja yang guyup, partai-partainya juga guyup sampai akhirnya malas mencari calon yang lain. Itu gimana ceritanya? Apakah Mas itu memimpin, ya kan ini istilahnya kalau misalnya di cynical politik itu memimpin kartel sehingga semua partai dikumpulin, tidak ada lawan. Gimana ceritanya, Mas? Jadi kita biasa membagi kekuatan dengan teman-teman partai yang lain supaya nyaman. Kerja kita nyaman, kita di eksekutif juga membagi peran kepada teman-teman di legislatif. Jadi kenyamanan ini yang mungkin mereka rasa udahlah ini aja, wong kita kehendak kita juga bisa tersampaikan, ya, terus kemudian mau apa lagi? Seperti itu. Jadi mereka menjaga keberlanjutan ya? Ya, jadi kalau dulu periode yang pertama itu kan slogannya menang bersama. Ini juga menang bersama jilid 2. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Mas, bagaimana pendapat Mas Oni soal melawan kotak kosong yang dianggap sebagai kemunduran dalam demokrasi? Ya, kalau kita melihat memang banyaknya calon atau kotak kosong ini kalau menurut kami ya, jadi partai politik kurang melakukan kaderisasi. Dia kurang memunculkan figur seorang pemimpin yang kemudian tentu saja pendidikan politik dan lain sebagainya itu kalau di partai politik itu kan harusnya menjadi tanggung jawab masing-masing partai politik untuk bisa melahirkan sosok pemimpin. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana mekanisme kotak kosong, demokratis atau tidak dan seterusnya. Kalau menurut saya ketika melihat di peraturan perundang-undangan jelas itu bisa diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ada yang menang, ada yang kalah lawan kotak kosong kok buktinya gitu kan? Buktinya ada yang kalah lawan kotak kosong itu kan ada. Berarti kan bagaimana dia itu mengkomunikasikan dengan partai politik, mengkomunikasikan dengan rakyat, pemilih, konstituen, itu nggak sejalan itu. Partai politik berarti tidak mewakili suara rakyat kalau bisa kalah. Tapi alhamdulillah di Ngawi sinergi kolaborasi partai politik, konstituen atau rakyat di Kabupaten Ngawi ini harmonis sekali. Ya, kita di periode pertama itu perolehan 94,6%. Ini salah satu syaratnya kan di Ngawi ini budidaya mall mikroorganisme lokal itu menjadi penyokong. Jadi 50-50 gitu 50-50, ya. Jadi pupuk 50% pupuk kimia organik dan organik, pupuk organik 50-50, yang dibuat sendiri. Pupuk organik mandiri, ada yang dibeli, bisa dibeli, ada industrinya, tapi ini digerakkan petani-petani untuk membuat sendiri per kelompok tani. Kita ke sana Mas ya? Boleh. Oke, monggo. Kita sudah sampai di salah satu
gabungan kelompok tani ya? Kapoktan, betul. Kelompok tani ya, Mas Desa Roni. Sukowiono. Jadi setiap Kecamatan Bagas. desa itu punya kelompok tani. Punya kelompok tani. Nah, dan mereka bikin apa semacam Lumbung. lumbung. Ya, lumbung mall istilahnya, lumbung mikroorganisme lokal. Oke, ini ada Ini apa dari kabar, teman-teman Kapoktan. Assalamualaikum, Pak. Ini biasanya rutin biasa berapa hari berapa sekali, Pak. seminggu sekali, seminggu sekali. mereka ada pertemuan untuk perencanaan dan lain Ya, sebagainya, Pak. perencanaan mau nanam lagi, penyiapan mikroorganisme lokalnya, terus kemudian ada istilahnya arisannya ada nggak ini? Arisan ada. Oh, ada arisannya itu. Jadi ini dari teman-teman OPD ketahanan pangan dan pertanian juga rutin ngecek kita. Ada penyuluh pertanian yang juga ikut mendampingi Poktan Kapoktan, terus kemudian didampingi oleh kepala desa. Iya. Karena anggaran dana desa 25% untuk ketahanan pangan itu harus masuk di kegiatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Oke. Ini wajib. Iya. Jadi kalau di aturan bupatinya di SK kita ini pencairan dana desa itu nggak bisa cair sebelum Ini pemerintah dilaksanakan. desa ini melaksanakan ini. Oke. Pak izin ya lihat ya Pak ya. Nah ini merupakan inovasi yang dilakukan dan sebenarnya memberikan kontribusi yang sudah teruji dan terbukti capaian yang sudah didapat oleh Kabupaten Ngawi. Nah sekali lagi pupuk yang ada itu sebenarnya awalnya suplemen, tapi kemudian akhirnya menjadi ketergantungan. Dan karena pupuk akhirnya terbatas, karena pupuk kita itu membutuhkan material yang diimpor ya. Ya banyak sekali material impor, diamonium fosfat, urea dan sebagainya itu banyak impor. Dan karena itu ya akan menjadi sulit sekali. Pupuk selalu menjadi sumber konflik lah di mana-mana sampai akhirnya bisa jadi komoditas politik dan lain sebagainya. Tapi kemudian Mas Oni mengubah mindset. Itu sebenarnya nggak gampang ya. Waktu awalnya orang sudah ketergantungan sama pupuk, terus kemudian gimana tuh Mas? Ya karena gini, awal kita masuk narasi yang kita bangun ini kan bagaimana petani itu bisa menjadi bagian dari solusi. Bukan justru bagian dari permasalahan baru yang ada di Kabupaten Ngawi karena 70% ini kan petani. Ya, 70% itu petani. Dan narasi yang kita bangun kesejahteraan petani kurang karena produktivitasnya menurun dan lain sebagainya itu disebabkan oleh ulah kita sendiri. Jadi kita menarasi itu menyentuh bagian-bagian budaya, jadi religi budaya. Kembali lagi ke jadi kalau saya ngobrol di teman-teman ini ada satu ayat yang kemudian bisa menggugah semangat itu Dhoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya sesungguhnya kerusakan di bumi dan di laut itu hasil ulah tangan manusia itu sendiri. Dan Allah memberikan cobaan berupa permasalahan terus Allah minta kita ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, insya Allah dengan model pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini salah satu solusi kita kembali kepada jalan yang benar itu tadi. Ya. Oke, Mas, ini pengoptimalan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang kemudian bisa menjadi penyeimbang kebutuhan akan pupuk kan ya? Apa aja sih sebenarnya kalau dilihat botol-botol ini? Ya, ini ada mol urin, mol urin. Terus kemudian ada Ferinsa, ini biar mall itu kuat. apa? Kan kita taunya kalau di kota-kota besar mall itu kan pusat perbelanjaan. Ya, mall itu mikroorganisme lokal. Ya, jadi setiap daerah ada. Oh ada. Setiap daerah semua tempat itu dia punya mikroorganisme lokal yang kemudian bisa kita aplikasikan manfaatkan untuk kesuburan tanah, untuk selain kesuburan tanah juga menyuburkan tanamannya, terus kemudian ada yang untuk mengatasi hamanya dan seterusnya. Itu mikroorganisme di lingkungan sekitar itu bisa kita jadikan. Susah nggak sih Mas?
Oh enggak, jadi petani kita dampingi, ada PPL kita, tentu saja terus berkesinambungan, kita dampingi terus, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ya, itu diaplikasikan sambil kita dampingi. Nyatanya semakin hari kualitas yang dihasilkan itu semakin baik. Dan kadang kalau sudah tahu ilmunya, dia bisa berinovasi sendiri. Berinovasi, kemudian bisa bikin macam-macam yang kualitasnya jauh lebih bagus. Peruntukan itu kan sebenarnya beda-beda ya. Ini urin barangkali peruntukannya beda, kemudian yang lain beda gitu betul. ya. Dan saya nggak menyangka juga ternyata yang berasal dari alam organik itu macam-macam. Bahkan barang produk misalnya buah dan lain sebagainya yang sebenarnya kita pikir nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Cerita sebentar tadi buah maja yang kadang-kadang kalau di Jakarta tuh terbuang-buang nggak ada gunanya betul, gitu ya karena hanya untuk penghijauan, ternyata di sini dipakai juga. Ini di sini sampai kekurangan kita buah mojo itu karena kandungan nitrogennya tinggi. Apa aja sih buah maja itu bisa? Ada buah mojo, ada buah maja, bonggol pisang, bisa. urin sapi. Terus dari akarnya bambu itu diekstrak di situ. Terus ada rumen itu dalamnya kambing, sapi. Dia di situ ada mikroorganisme yang kemudian kotoran sapi bisa diekstrak dari kotorannya. Di situ di kotoran sapinya itu ada mikroorganisme yang bisa dipakai untuk mendekomposisi material-material awal ini tadi. Diterapkan inisiatif yang dilakukan oleh Mas Oni itu tahun kita awal 2021 ya, pelantikan Februari 2021. Langsung diterapkan. Ya, mulai kita terapkan dengan awal itu Ngawi organik kita launching. Berarti setelah itu 2002, 2003, 2004 itu langsung terbukti itu ya produktivitas meningkat itu ya. Produktivitas kembali meningkat. Dan ini akhirnya dipercaya ya. Ya, akhirnya masyarakat itu apa yang disampaikan Pak Bupati benar, terus akhirnya dia konsisten sebagai itu. Ini sebenarnya bisa menjadi bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lain yang selalu kesulitan soal pupuk dan lain sebagainya, mengkombinasi antara. Sekarang pupuk yang benar itu masih dipakai nggak? Masih tetap. Yang untuk bantuan dari pemerintah masih Jadi dipakai. Yang 200 kilogram 200 kilo per hektar itu masih diaplikasi. Tapi tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Jadi kurang dari itu. Kadang ada yang sudah memang dia pengen organik. Kita juga punya lembaga sertifikasi organik mandiri kabupaten juga. Kalau dia pengen istilahnya value atau harga jualnya lebih tinggi, dia minta sertifikasi organik, kita berikan. Menarik. Itu bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain. Nah, Mas Oni, ini kalau kita ngelihat bapak-bapak di sini ada sebagian ibu juga. Ini kan senior-senior ya yang muda, nggak terlalu banyak. Kita kan khawatir begini, Indonesia ini mimpi swasembada itu dari zaman Pak Soeharto dan ternyata waktu itu juga hanya beberapa kali saja. Betul. Kita khawatir ini apakah kemudian pertanian ini akan berkurang dan interest anak-anak muda terhadap pertanian ini akan hilang. Bagaimana kemudian solusi itu diantisipasi oleh Mas Oni nanti kalau menjabat lagi misalnya gitu. Ya, jadi ini memang tantangan bagi kita ya. Karena anak-anak muda ini ketika kita sering kumpul dengan teman-teman muda yang dia sudah bergelut di bidang agro poinnya itu satu. Pertanian atau agro itu bagi dia harus cuan. Harus untung. Oke. Kalau tidak untung dia nggak mau masuk. Ya, maka dari itu kita ingin memastikan bahwa budidaya pertanian di Kabupaten Ngawi ini harus memiliki profit. Profit itu bisa dihasilkan bagaimana kita bisa mengefisienkan inputnya, terus kemudian dari budidayanya juga harus benar, terus kemudian pasarnya juga harus kita siap. Tapi memberikan motivasi, memberikan arahan atau pendampingan, penyuluhan kepada mereka itu kan nggak boleh berhenti ya, karena mereka terus berkesinambungan, bisa terdistraksi dengan kegiatan yang lain, kemudian bidang-bidang yang lain. Nah, di Ngawi ini ada nggak semacam
apa ya, semacam balai untuk- inkubasi ya, atau ada. lab atau apalah gitu ya. Kita di Ngawi itu ada namanya Agroteknopark. Ya, nanti boleh kita. Untuk anak-anak muda semua di Ya. situ nanti. Jadi kita sudah ada tempat untuk baik latih lapang maupun kita di indoor. Itu yang kemudian bisa menginkubasi mereka terkait kegiatan-kegiatan agro. Oke. Ya, Kita ke sana Mas ya. Boleh Ayo. kita ke Agroteknopark. Ya. Monggo. Ya, kita sudah ada di depan ini ATP, Argo Teknopark Agroteknopark. yang sengaja didedikasikan untuk pengembangan pembinaan ya, Ya, Pelatihan inkubasinya inkubasi. anak-anak Anak-anak muda. milenial, Iya. petani-petani milenial. Ya, ya. Ya. Mas, kalau ngomong kesejahteraan nih, Ya. menjadi petani di Ngawi itu Nah, hitungannya sejahtera apa enggak sih sebenarnya? Kan kalau ini petani semua isinya. ya, nih. kalau hitungan kesejahteraan petani itu kan NTP, nilai tukar petani. Hmm. Jadi bagaimana input pertanian sama kegiatan budidaya operasional, terus kemudian pasca panen itu dapat untung nggak sih, kan Oke, gitu. oke. Nah, kalau istilahnya dia itu pas nggak dapat untung, istilahnya itu kan NTP-nya itu di bawah 100. Di bawah Ya, 100. di Ngawi ini 3 tahun terakhir itu rata-rata di atas 120. 120. Berarti 130, 125 seperti itu. Berarti pertaniannya menguntungkan. Ada kelebihannya. Ada kelebihan. Oke. Seperti itu. berarti itu kan sebenarnya ada premis lah buat generasi selanjutnya untuk meneruskan melanjutkan kegiatan pertanian. Gitu. Betul. Nah, ini di sini tuh nanti mereka ngapain aja? Apa yang akan dilakukan? Ini Ya. kayaknya masih dalam proses Ya, kelengkapan ya. Ya, jadi penyempurnaan lah. Jadi kita punya ada aula. Ini aula 2 lantai. Ya, satu ininya bisa kurang lebih ada 100 ya. Kalau atas bawah ya Lebih 200-an. ya. 100 untuk pertemuan ya. 100 untuk pertemuan. 100 untuk pertemuan. Ini ada ruang untuk pengelola kita, ATP. Ini ada laboratorium kita. Di sana ada penginapan juga Di ya. sana ada mes. Ada mes ya? Ada mes Bisa untuk menampung 40. 40. Jadi kalau kita biasanya kegiatannya menginap 2 atau 3 hari, nanti gantian. Oke. 40 menginap, 2 sesi atau 2 hari, nanti gantian lagi, ya, kapoktan yang lain, make, dan lain sebagainya. Wah, ini kalau suasananya menarik nih. Ini sampai turun ke bawah, Ya, bisa ke sungai ya. sampai ke sungai. Coba kita cari spot, kita ngobrol lagi nanti lanjut ya. Oke. Ini. Tapi kan dari tadi nih, dari awal kita bicara soal pertanian terus-menerus kan. Ya, Ya, sampai akhirnya nanti kita mikir, wah ini Mas Oni Anwar nih Bupati Tani doang gitu. Nah, tapi sebenarnya yang sudah dilakukan dari Ya. sisi kesejahteraan, ya. Jadi pendidikan, apa segala Ya. macam gitu ya. kita memang pelayanan dasar kita harus selesaikan ya terkait infrastruktur. Dulu kita masuk ini Jalan Mantap Kabupaten Ngawi ini masih 65%. Alhamdulillah di penghujung tahun 2024 Jalan Mantap kita ini udah di atas 95%. Oh, udah. Tadi kan lewat udah Ya, cor, ya, udah Ada sebagian aspal. jalan yang juga ada di konblok ya. ya dicor, rigid Dicor. beton. Kalau yang di Pataku paving itu jalan-jalan desa Jalan biasanya. desa ya. Jalan desa, jalan produksi pertanian gitu. Terus kita di bidang pendidikan, alhamdulillah kita sudah bisa membiayai beasiswa anak-anak kuliah sampai 600 orang tahun ini. Tahun depan sudah ke angka 800 anak-anak kita yang kita kasih beasiswa kuliah. Di kesehatan kita sudah universal health coverage 95,8.
Jadi Yang sisanya sudah, belum? Itu kan kalau dari BPJS ketika kita sudah di atas 95 sudah otomatis UHC. Jadi UHC kita sudah di atas 95%. 25% ya? Jadi setiap masyarakat Kabupaten Ngawi cukup menunjukkan KTP, Datang itu ke sudah layanan langsung kesehatan. layanan kesehatan, itu BPJS-nya langsung on. Semua kan kita nih terlibat, Mas Oni, dengan kehidupan kita terkait dengan teknologi. Anak-anak muda lebih fokus ke teknologi, terus juga pertanian menggunakan teknologi. Ada era yang disebut Internet of Things, sekarang naik satu tingkat menjadi artificial intelligence gitu. Nah itu yang jadi visinya Mas Oni kalau nanti menjabat sebagai pimpinan Ngawi lagi apa? Ya tentu sudah menjadi, kalau menurut saya keharusan anak-anak muda kita ini paham teknologi informasi atau digitalisasi di bidang pertanian, karena nyata-nyata itu bisa melakukan budidaya lebih efisien dan efektif. Nah, maka dari itu milenial ini kita lebih tekankan bagaimana mereka harus berbudidaya yang advance. Kita akan dampingi. Jadi biarlah yang bapaknya, mungkin kakeknya tradisional, itu jangan dipaksakan untuk ngikut, nanti akan lama nanti. Biarlah yang muda ini yang kemudian harus belajar, karena tanpa teknologi di bidang pertanian, kos kita dalam bidang pertanian jadi mahal, justru lebih mahal. Kalau dengan teknologi dia lebih efisien. Contohnya tadi ya, efektif. mengarit dengan manual dan dengan... Contohnya waktu panen tadi ada yang masih istilahnya pakai power thresher lah. Itu sudah agak modern itu. Sebelumnya di kayu gini dikebas gitu. Ya, tadi sudah ada yang advance lagi, dia sudah pakai combine harvester seperti itu. Kalau mupuk tadi kan kita bisa lihat mupuknya masih disemprot. Kita sudah pakai pengenalan drone. Ya itu lebih efisien lagi. Ya memang kosnya teknologi di awal-awal mahal. Tapi ke depan akan semakin menciptakan efisiensi. Kita jarang sekali membahas isu tentang pertanian sejujurnya. Kita lebih banyak di isu politik, isu hukum dan lain sebagainya. Tapi kita kembali ke roots yang paling awal, kebutuhan paling dasar, bicara soal pangan. Kita ketemu Ngawi, kita ketemu Mas Oni, dan tercerahkan bagaimana kemudian pertanian itu sebenarnya masih potensial, masih menjanjikan, dan kalau misalnya dikelola dengan baik, bukan hanya menciptakan swasembada buat kita, ketahanan pangan tercapai, tapi juga memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Mas Oni, terima kasih sekali waktunya. Oni Anwar Harsono, calon Bupati Ngawi, yang akan berjibaku tanggal 27 November mendatang. Yang terbaik Mas, mudah-mudahan. Sampai di sini belak-belakan kali ini, kita jumpa di kesempatan yang lain dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sampai